Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 7 Juni 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami tidak mengandalkan diri kami, tetapi Engkau, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hasudungan Sidabutar. Kepada Saudara Sudung, kami persilahkan. Selamat pagi dan selamat sahabat. Bacaan renungan pagi kita sahabat ini tanggal 7 Juni tahun 2025 berjudul Terbesar Saya Belum Tentu Terbaik. Ayat inti terdapat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Di sana, Gunung Horeb, masuklah Elia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Kemarahannya dibungkam. Tuhan menghendaki dia untuk memahami bahwa unsur-unsur yang riuh dan berisik tidak selalu menghasilkan hasil terbaik. Suara yang lembut dan halus dapat menenangkan dan melembutkan serta menghasilkan hal-hal besar. Tuhan meyakinkan Elia bahwa orang-orang yang berbuat salah tidak akan selalu luput dari hukuman. Dia menyuruhnya pergi ke tanah Horeb dan menunjuk 3 orang yang akan menggenapi tujuan Tuhan dalam menghukum Israel, penyembah berhala. Ketiga orang ini bekerja dengan cara yang berbeda-beda untuk membalas pertentangan yang Allah buat dengan Israel. Kemudian, dia yang mengetahui setiap hati mengoreksi kesan yang dimiliki Elia, bahwa dialah satu-satunya yang tersisa yang setia menyembah Allah. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Tuhan ingin mengajar hamba-Nya bahwa bukan hal yang membuat pertunjukan terbesar, perwakilan yang paling kuat, yang paling berhasil dalam melakukan pekerjaannya. Tidak selalu pertunjukan yang paling kuat melalui pena atau suara yang menghasilkan kebaikan yang paling besar. Dikutip dari Letter 62 tahun 1900. Demikian renungan pagi kita, sahabat yang indah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelanan Saudara Sudung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Perhatikan apa yang Elia nyatakan kepada Tuhan Allah berikut ini dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 10 yang berbunyi, jawabnya,
Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Elia merasa bahwa dia sudah sibuk bekerja bagi Tuhan, namun tidak ada hasil, tidak ada yang bertobat. Oleh karena itu, Elia merasa tinggal sendirian dan bahkan terancam nyawanya. Itulah sebabnya Elia ingin mati saja. Tetapi apakah benar demikian? Tentu tidak. Elia bukanlah Maha Tahu. Tuhan Allah lah yang Maha Tahu. 1 Raja-Raja 19 ayat 18 berkata, "Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium Dia." Alkitab terjemahan baru terkesan hal itu akan terjadi di masa mendatang. Karena dikatakan, "Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel." Namun, dalam terjemahan King James dan terjemahan lama, yang 7.000 itu sudah ada dan bukan nanti. Bahkan, yang 7.000 itu adalah kehendak Allah. Dalam versi King James dikatakan, "Yet I have left me 7,000 in Israel," yang artinya, aku telah meninggalkan bagiku 7.000 orang di Israel. Itu sebabnya dalam terjemahan lama dikatakan, "Lagi pula dengan kehendakku juga tinggal di antara orang Israel 7.000 orang." Melalui pernyataan ini terbukti Elia tidak tahu bahwa ada umat Allah yang setia dalam bangsa Israel sama seperti dia. Elia tidak sendirian. Nah, untuk ilustrasi perbandingan, pada buku 2 Samuel pasal 24, yaitu pasal terakhir, Daud membuat sensus penduduk, yang mana tidak disetujui oleh Allah. Namun di situ disebutkan ada jumlah. Berapakah jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus tersebut? Dari hasil sensus tersebut, orang Israel terdapat 800.000 orang yang bisa berperang. Kemudian orang Yehuda ada 500.000 orang yang bisa berperang. Nah, seandainya mereka yang bisa berperang ini sudah menikah, maka di Israel jumlahnya adalah 1.600.000 orang. Ini belum termasuk dengan anak. Dan di Yehuda, jika mereka yang bisa berperang ini sudah menikah, maka jumlahnya adalah 1.000.000 orang. Dan ini belum termasuk anak. Di zaman Salomo, bangsa Israel sudah terbagi 2 kerajaan, yaitu 10 suku di utara yang disebut Israel, dan di sebelah selatan 2 suku yang disebut Yehuda. Dan di zaman Ahab, hanya ada 7.000 orang yang setia kepada Yehova. Maka, jika kita bandingkan 7.000 dengan 1.600.000 orang, hasilnya adalah 0,44%. Karenanya, umat setia di dalam bangsa Israel, yaitu kerajaan yang terdiri dari 10 suku, di zaman Ahab, tidak sampai 1%. Artinya, umat Allah yang setia sangat sedikit. Dan ini kita menggunakan asumsi dari sensus penduduk yang Daud lakukan, karena sesudah itu adalah buku 1 Raja-Raja. Namun, secara kenyataannya akan sangat-sangat kecil jumlah umat Allah yang setia. Sebab kita belum hitung pertumbuhan penduduk sejak Daud mati sampai Salomo mati. Namun, dengan gambaran ini saja, sudah dapat dilihat bahwa umat Allah yang setia sangat-sangat sedikit. Itu sebabnya Elia tidak tahu. Dia kira dia hanya sendiri. Mengapa kita perlu lihat gambaran ini? Karena Roh Nubuat berkata dalam Prophets and Kings halaman 170 paragraf 2. Kemurtadan yang merajalela dewasa ini serupa dengan kemurtadan yang pada zaman Nabi telah menyebar luas di Israel. Dalam meninggikan manusia di atas yang ilahi, dalam memuji para pemimpin populer, dalam penyembahan Mamon, dan dalam menempatkan ajaran ilmu pengetahuan di atas kebenaran, dinyatakan banyak orang dewasa ini mengikuti Baal. Nah,
jika kemurtadan zaman Elia sama dengan zaman kita, apakah persentasenya sama atau berbeda? Tentunya sama. Artinya, mereka yang murtad jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang setia. Umat yang setia di zaman ini sangat-sangat sedikit dan hampir tidak terlihat. Kita harus prihatin kepada kaum yang murtad, karena mereka merasa banyak. Mereka anggap diri mereka yang setia dan benar, lalu menyatakan mereka yang sedikit sebagai yang murtad. Sebab dasar mereka adalah jumlah. Kalau jumlah banyak berarti benar, dan kalau jumlah sedikit berarti sesat. Pengalaman Elia menjadi pelajaran keras bagi semua. Bagi Allah, bukan jumlah yang utama, bukan penampilan hebat yang terpenting, tetapi melalui suara angin sepoi-sepoi, still small voice. Sebab terbesar kita belum tentu terbaik. Perhatikan yang Roh Nubuat nyatakan berikut ini dalam Testimonies for the Church volume 5 halaman 173 sampai 174. Apakah kita penyembah Jehovah atau Baal? Penyembah Allah yang hidup atau berhala-berhala? Tidak ada kuil yang terlihat, tidak ada patung yang dapat dipandang mata, tetapi kita bisa saja mempraktekkan pemujaan berhala. Adalah mudah untuk membuat berhala dari ide-ide atau benda-benda kesayangan, seperti membuat ilah-ilah dari kayu dan batu. Ribuan mempunyai gambaran yang salah tentang Allah dan sifatnya. Mereka sesungguhnya melayani Allah palsu, layaknya pelayan-pelayan Baal. Apakah kita menyembah Allah yang benar, sebagaimana yang Ia nyatakan dalam firman-Nya, dalam Kristus, dalam alam? Atau kita memuja berhala filsafat, diabadikan di tempat Allah? Siapa Allah yang hidup? Siapakah Allah yang benar? Allah Bapa. Allah Bapa yang disebut Jehovah dinyatakan dalam firman-Nya, dalam anaknya, dan di dalam alam. Atau adakah kita menyembah berhala yang Nya White sebut dengan berhala filsafat? Berhala yang tidak dapat dipandang mata? Di zaman kita ini ada berhala-berhala filsafat yang manusia ciptakan dan ajarkan, serta banyak yang menyembahnya. Terlebih yang mengajarkan adalah kaum terpelajar dan para pemimpin populer dalam gereja. Firman Allah berkata dalam Yeremia 2 ayat 11 yang berbunyi, "Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna." Bangsa kafir saja tidak pernah ganti-ganti ilah atau Allahnya. Contoh, Raja Babel, Nebukadnezar, dia berkata kepada Daniel, "Sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu." Dan saat itu, Raja menyembah Daniel. Raja akui Allahnya Daniel lebih tinggi dan berkuasa. Tetapi, apakah Raja Nebukadnezar mengganti Allahnya Babylon? Oh tidak, dia malah membangun patung yang besar dan tinggi untuk rakyatnya sembah. Tapi Israel jasmani dan Israel rohani telah mengganti Allah mereka dengan yang bukan Allah. Sebab Roh Nubuat berkata bahwa kemurtadan di zaman Elia terjadi lagi di zaman sekarang. Namun, meski mayoritas murtad, masih ada umat sisa yang setia. Renungan hari ini menyatakan yang serupa dalam Christ Triumphant halaman 165 paragraf 6. Kemudian dia yang mengetahui setiap hati mengoreksi kesan yang dimiliki Elia bahwa dialah satu-satunya yang tersisa yang setia menyembah Allah. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium Dia. Saudaraku dalam Tuhan, Allah ingin mengajar Elia dan kita semua bahwa bukan pertunjukan besar, bukan pernyataan yang paling kuat, yang paling berhasil dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak selalu penjelasan yang paling hebat melalui pena atau suara yang menghasilkan kebaikan yang paling besar. Oh bukan. Kita terlalu sering mengharapkan dan mengandalkan
sesuatu yang terbesar dari diri kita agar banyak yang bertobat. Tetapi yang terbesar dan terbaik dari diri kita belum tentu membawa hasil. Yang terbesar dan terbaik dari Allah lah yang membawa hasil, dan itu bukan dari pertunjukan besar, namun dalam ketenangan, suara lembut, dan sepoi basa. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua, agar dalam bekerja bagi Tuhan kita andalkan Bapa dan Anak-Nya. Sebab Allah tidak melihat jumlah, namun melihat hati. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang sangat penting bagi kami, agar kami tidak mengandalkan kehebatan diri kami, hal-hal yang terbaik dari diri kami, sebagai jaminan ataupun kepastian akan keberhasilan pekerjaan Tuhan. Sebagaimana Elia, kami merasa sudah paling sibuk dan memberikan yang paling terbaik, tapi tidak ada yang bertobat. Padahal sebenarnya itu adalah pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan oleh kehendak-Mu ada saja umat yang setia, yang tetap menyembah Engkau ya Bapa. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, agar masing-masing kami bekerja bukan atas apa yang terbaik dalam hidup ini, tetapi apa yang terbaik yang Engkau karuniakan, yaitu roh-Mu. Sebab roh-Mu lah yang memampukan kami, yang memberikan kuasa kepada kami, agar kami menjadi alat-Mu yang penuh kuasa untuk mengabarkan kebenaran dan banyak jiwa yang kembali kepadamu. Dan kalaupun kami tidak dapat melihatnya, tapi pasti ada umat sisa yang setia. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.